selamat sore semuanya. Halo, halo. Selamat sore, Ade. Apa kabar, Sore. Ade? Baik, Kak. Apa kabar? Baik juga. Puasanya gimana deh tahun ini? Lancar? Ya, biasalah ya. Kalau cewek nggak lancar. Iya. Lancar prosesnya. Ada bolong-bolongnya nggak, Dek? Ada sih, baru awal-awal udah bolong. Waduh, kenapa tuh? Biasalah. Biasalah. Eh, Sobat, kita lihat sobat SBW sudah ada berapa yang join nih. Jadi gini deh, kemarin kan kita sempat buat story tentang ada yang mau ditanyain nggak? Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan nih buat Ade. Yang pertama, nih aku bacain. Boleh, boleh. Dari umur berapa Ade yang bermain sepak bola? Kalau main bolanya itu dari umur 11 tahun. Dari SD kelas 5 kalau nggak salah, dari kelas SD kelas 5. Cuman emang nggak main bola dulu sih, banyak olahraga yang lain juga. Tapi emang pas fokusnya banget itu di kelas 6. Udah umur 12 tahun baru fokus main bola. Itu kemauan Ade sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Kebetulan sih kemauan sendiri sih, kayak asik aja gitu kan, pertama ngeliat papa ngelatih gitu. Jadi aku kayak tertarik buat main bola karena kayak jarang gitu cewek main bola. Jadi kayak pertama coba-coba aja sih, lama-lama jadi suka. Iya, berarti sama kayak itu ya. Yang lain-lain awalnya coba-coba jadi kelebihan gitu. Emang. Gini deh, sempat ada ini nggak orang tua ngelarang? Misalnya kan tadi ada bilang seru ngeliat papa ngelatih. Nah, dari mamanya sendiri sempat ngelarang nggak? Kebetulan sih alhamdulillah papa mama aku semua keluarga juga mendukung karena emang basic dari keluarga aku olahraga semua, jadi mereka sangat-sangat mendukung pas aku bilang pengen main bola ya karena satu-satunya juga awalnya dari keluarga aku yang main bola, jadi mereka sangat, jadi kalau misalnya aku ada pertandingan mereka selalu nonton, jadi kayak ya alhamdulillahnya support sih. Ya, berarti pada excited juga ya kalau misalnya Ade lagi main gitu ya. Ya. Gini deh, pertanyaan selanjutnya, satu hal nih yang bikin Ade berprofesi sebagai pesepak bola itu ada nggak? Satu hal gitu yang bikin, jadi pemain sepak bola aja deh gitu. Awalnya itu tuh sebenarnya kan awalnya tuh pengen itu jadi atlet badminton kan. Nah pas di umur 11 tahun itu harusnya aku udah juara nasional di badmintonnya, cuma harusnya aku udah di Bandung, di PB Mutiara Bandung, tapi saat itu mama aku sama nenek gitu-gitu keluarga yang lain nggak izinin karena waktu itu aku cuma sendiri, belum punya adik, jadi dan masih kecil. Nah akhirnya aku coba-coba main bola keterusan ya udah deh gitu, kayaknya kalau main badminton juga pertama badan aku nggak terlalu tinggi posturnya, kedua kayak ada kan buat main di timnasnya itu agak lebih gampang daripada badminton karena kan badminton saingnya terlalu banyak gitu. Gitu. Oke. Posisinya apa deh? Pemain belakang ya? Awalnya dulu pemain tengah sih, gelandang. Tapi semenjak Asian Games itu dicoba di belakang, nah keterusan sampai sekarang. Tapi kadang-kadang juga main di tengah. Iya, itu kenapa tuh deh alasannya dulu? Kenapa mau bermain posisi tengah? Ada nggak? Apa emang mau jadi motor serangan sebuah tim gitu? Atau emang kemauan Ade sendiri? Kebetulan aku kan juga suka sama Iniesta ya, jadi kayak seru gitu loh, kayak apa namanya, kayak yang jadi tengah itu kayak pertama fisik juga harus bagus, juga bisa kemana-mana kerjanya, jadi kayak leluasa dan kebetulan juga emang awalnya juga udah dari pas main bola pertama itu aku dicobanya memang awal juga jadi pemain tengah, jadi ya udah gitu terus sampai sekarang main tengah. Oke nih, ada pertanyaan juga dari netizen. Siapa pemain favorit Ade dan kenapa? Ini cowok apa cewek nih? Bentar ya, tadi aku klik dulu. Ada banyak nih yang nanyain Ade nih, banyak yang fans sama Ade nih.
ini dulu deh yang paling menarik. Apa tuh? Dari Nabila Nabila Widya. Kak Ade caranya jadi pemain timnas gimana? Aku pengen juga jadi kayak Kak Ade gitu. Cara jadi pemain timnas pertama pastinya kita harus latihan. Karena kalau udah masuk timnas itu nggak gampang karena saing itu banyak banget. Dan kedua mungkin harus ada kompetisi karena kan juga pelatih timnas juga lihatnya dari kompetisi karena nggak akan secara langsung mereka langsung ambil comot itu nggak sembarangan. Yang paling penting ya pertama latihan, jangan males karena memang kuncinya itu di latihan karena saingan kalian itu banyak banget kalau udah masuk timnas. Dan kedua ya pas ini kalian harus punya percaya diri itu sih. Selanjutnya dari ini deh, Tovan.Julian. Ada ekstra latihan di luar jadwal latihan tetap nggak? Apakah ada menjaga makanan juga kah? Gitu. Gimana tuh? Kalau ekstra itu pasti karena memang dulu sih aku sampai dari dulu tuh dari kecil itu memang kalau misalnya aku ada latihan sore jam 5 pagi itu aku biasanya latihan. Jam 5 pagi itu aku ada jogging 5 kilo setiap hari. Itu memang udah wajib, udah rutinitas berarti udah rutinitas. Ya, udah rutinitas karena latihan di lapangan kalau misalnya sama pasnya udah masuk ke tim kan memang cuma latihan cuma 2 jam, mungkin agak kurang. Jadi harus ada latihan tambahan. Kalau makan sendiri ya kalau udah masuk TC dan lain-lain mungkin akan dijaga pola makannya, cuma ya risiko atlet sih memang harus dijaga makanan, cuman ya nggak bohong juga, kadang-kadang juga cheating juga, kadang suka makan sembarangan. Apalagi kalau udah misalnya udah lama nggak makan yang aneh-aneh, biasanya kadang-kadang suka cheating makan yang aneh-aneh gitu. Tapi harus jaga sih kalau makanan. Makan seblak suka deh. Hah? Apa? Makan seblak. Seblak aku nggak terlalu suka sih, tapi pernah makan, tapi nggak terlalu suka seblak. Waktu pertiwi kemarin kan di Bandung tuh ya, Dek. Nyobain makanan Bandung nggak? Apa aja tuh? Nah, pas di Bandung itu kan memang kita nggak boleh keluar hotel ya. Jadi memang dan jauh dari mana-mana juga ya, paling makanan dekat-dekat itu aja, dan makanan juga kita udah dapat catering, jadi makan di situ. Ya coba-coba ya, paling coba-coba dikit-dikit lah, coba-coba ya seblak dikit lah gitu. Biasanya cewek-cewek tuh suka seblak loh, Dek. Iya, kebanyakan karena pedes kan. Cuman iya, aku nggak terlalu suka seblak sih. Iya, berarti nanti ayangnya kalau ngambek nggak usah ngasih seblak gitu ya, Dek? Iya, nggak usah ngajak makan seblak. Nggak usah. Pertanyaan selanjutnya nih, Dek, dari Gima Sutara _ impiannya jika suatu saat nanti masuk ke klub luar negeri mau tim mana? Gitu. Aduh, kalau ditanya kalau udah masuk tim luar negeri, sebenarnya mau di tim manapun, Ade sih yang penting Ade jadi di tim itu bisa berkontribusi buat tim itu, nggak perlu tim-tim yang bagus juga. Yang penting saat Ade main di tim itu Ade bisa bawa tim Ade juara, ya itu sih, itu aja sih poinnya. Ade nggak pernah milih harus main di Barca atau di mana gitu. Ya. Kemarin kan Ade sempat trial di Bayern Munchen juga ya, kalau nggak salah. Iya. Rasanya gimana tuh, Dek? Apakah seru atau ada ambisi buat aku harus bisa masuk ke tim ini nih, kayak gitu, gimana, Dek? Pertama-tama itu juga rezeki ya, karena aku juga kaget. Pertama emang ada rencana buat keluar, cuma aku nggak kepikiran untuk ke Bayern. Tapi ya itu pengalaman yang sangat berharga banget buat aku pertama-tama, karena aku bisa dapat ilmu lagi di sana, dapat kesempatan buat trial di sana. Kalau untuk ambisi sendiri ya pastinya ada lah, cuma memang bukan untuk bersaing sih. Kalau bersaing masih aku masih punya ambisi buat masuk ke tim itu, cuma karena memang kemarin juga datangnya telat dan lain-lain karena urusan visa agak susah, jadi agak sedikit rumit. Tapi alhamdulillah selama trial di sana berjalan dengan lancar. Oke, gitu udah terjawab tuh ya, Giman Sutara _. Selanjutnya ada yang out of the box nih, Dek.
Dari Ati Kiosi 12. Kak Ade kuliahnya ambil prodi apa? Aku kuliah di UNJ, terus ngambil prodinya kepelatihan kecabangan olahraga. Tuh, yang mau jadi adik tingkatnya Kak Ade bisa tuh ikuti, nanti bisa ketemu langsung. Paling nanti Kak Ade yang ospek ya. Hah? Tuh. Iya, boleh tuh. Rata-rata nanyanya gini sih, Dek. Tips untuk menjadi pemain terbaik dan menjadi pesepak bola seperti Kak Ade gitu. Mirip sama yang tadi ya, cuman ini lebih ke tips and triknya biar menjadi sepak bola yang handal nih kayak Kak Ade ini. Pertama, tipsnya tuh nggak akan jauh sih, nggak akan jauh dari latihan. Pertama itu harus latihan yang kerja keras. Mungkin kalau teman kita latihannya cuma sejam 2 jam, kita akan lebih harus 3 jam, harus di atas mereka. Karena latihan itu nggak akan mengkhianati proses gitu loh. Jadi kalau kalian dengan latihan kan udah berusaha juga, tapi hasilnya jelek, mungkin ada lagi yang kedepannya yang menunggu kalian. Tapi memang pertama-tama kalian harus latihan yang lebih giat lagi, karena itu kuncinya. Dan juga jangan lupa berdoa, karena dengan latihan tanpa berdoa juga ya akan nihil pastinya. Oke, gitu ya teman-teman ASBWI yang mau jadi pemain sepak bola handal, bisa didengerin kalimat dari Ade Mustika ini. Selanjutnya ada pertanyaan nih Dek, dari Deka Larasati. Pertanyaannya itu, pemain sepak bola skincarean juga enggak? Gitu. Gimana Dek? Kebetulan sih aku nggak skincarean karena kulit aku agak sensitif. Jadi misalnya kalau pakai skincare sembarangan itu kulit aku akan ada alergi atau apa. Tapi mungkin ada beberapa yang lain ada yang skincarean juga, karena kan memang juga selain itu kita di luar lapangan juga harus menjaga penampilan gitu loh, bukan cuma di dalam lapangan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Green to Your Blue. Kak Ade pernah emosi nggak pas main? Gimana tuh? Pernah emosi nggak? Kalau dibilang emosi pasti pernah. pasti pernah emosi, apalagi kalau udah kalau mainnya udah dikasarin mungkin agak sedikit jengkel ya, karena apalagi kalau main sama orang yang apa-apa ambil kaki, ambil ini semuanya, pasti akan kesel. Cuman agak sedikit semenjak sekarang agak lebih ngekontrol lah, lebih kontrol emosi. Kalau dulu mungkin masih umur 11-12an gitu, agak namanya juga masih kecil, yang kayak disenggol dikit pasti emosi gitu. Pernah pengalaman Dek dapat kartu merah atau kartu kuning saking emosinya? Kartu merah sih belum pernah, kartu kuning pernah. Kartu kuning aku pernah kayak aku jadi kayak diambil dari belakang gitu. Nah terus aku kesel, itu bukan kesel, kayak kaki aku lutut aku mau diambil, terus aku balik badan kayak pengen mukul gitu, terus kayak akhirnya ujungnya kena kartu kuning. Kartu kuning. Berarti tipsnya nggak boleh emosian ya Dek, biar jadi pemain yang profesional. Harus sabar. Iya betul tuh Sobat ASBWI. Pertanyaan selanjutnya, dulu cita-citanya Ade nih mau jadi apa tuh Dek? Sebelum jadi sepak bola, kan tadi Ade bilang Ade sempat mau jadi pemain bulu tangkis kan ya, cuman karena mungkin persaingannya agak sulit, Ade beralih ke sepak bola. Sebelumnya apa Dek? Apa mau jadi dokter atau jadi kayak anak-anak biasanya kan mau jadi apa? Jadi astronot, jadi dokter kayak gitu Dek. Mau jadi kalau dulu tuh aku pas masih kecil tuh pengen malah cita-citanya jadi guru olahraga. Tapi pas udah gedenya, pas udah gede udah kuliah nggak mau jadi guru gitu loh. Jadi kayak kembali gitu loh, karena ini udah masih kecil kan, ada aja kayak pengen jadi dokter. Aku juga dokter juga pengen, tapi yang pengen jadi guru olahraga, kayak seru aja, kayak ngajarin anak-anak kecil. Tapi pas aku lihat-lihat, aduh nggak bisa deh gitu, up gitu. Pas udah gede. Ya ada lagi nih Dek, pertanyaannya itu tips Ade menjaga kondisi badan tuh gimana Dek? Apakah pola tidur yang cukup, terus apalagi gitu Dek? Menjaga fit kebugaran tubuh sih, kebugaran kesehatan Ade gitu. Kalau untuk itu sendiri pastinya pertama pola tidur harus bagus ya kan, terus pola makan juga harus bagus, terus minum vitamin
minum-minum dan juga latihannya juga harus dijaga, jangan sampai over juga, karena kan kalau over kita juga bisa drop kan. Paling itu aja sih kalau misalnya buat jaga fit, buat biar fit aja badan. Oke. Satu lagi nih Dek, tips kan salah tuh. Maklum mendekati buka puasa jadi kurang fokus ya. Udah mulai aus, lapar. Iya, aus padahal seger, tapi sebenarnya nggak puasa sih. Tunggu bentar, saya bacain dulu. Sebenarnya aku nggak puasa. Iya, makanya kan seger. Pantas. Ini Dek, tadi pemain favorit udah terjawab ya Dek? Pemain favorit Adek? Oh, siapa tuh? Tadi aku tanya kan cowok cewek. Dua-duanya boleh. Dan kenapa? Kan tadi cowok Iniesta ya? Iya, Iniesta sama Cristiano Ronaldo sih. Kalau Cristiano Ronaldo aku lebih ke kayak dia di umur yang dia sekarang, dia bisa jaga badannya, terus jaga mainnya juga. Karena juga aku lihat pola latihannya dia juga. Jadi aku kayak wow, seorang Ronaldo kayak dia bener-bener menjaga gitu. Kalau untuk Iniesta sendiri karena segi mainnya dia. Karena juga mungkin cara mainnya dia, aku suka kayak kerja kerasnya dia di lapangan. Kalau untuk yang cewek sendiri, aku suka sama banyak sih sebenarnya, kayak Alex Morgan, aku suka Alex Morgan. Terus juga ada dari Barca tuh pemain pemain dunia, pemain terbaik dunia itu kemarin Alexia Putellas. Nah itu aku juga suka dia karena mainnya juga luar biasa mainnya, luar biasa bagus. Berarti yang Ade suka tuh depannya Alex ya? Ya, Alexia Sanchez mungkin Dek. Suka nggak Alexis Sanchez? Enggak. Alexis Sanchez. Enggak. Enggak suka. Ya, kalau pemain lokal ini siapa Dek? Pemain lokal ini di Indonesia, bukan lokal Inggris ya, karena kita orang Indonesia. Untuk NCW ya? Apa cowok? Kalau boleh dua-duanya. Kalau cowok Evan Dimas. Kalau aku sukanya Evan Dimas kalau main tengah. Evan Dimas karena mainnya juga kerja keras, juga umpan-umpan bagus. Kalau pemain Indonesia aku suka sama, kalau dulu dulu sampai sekarang sih aku ngidolain suka Rani Mulyasari sama Kamolina. Oh tadi ada nih Rani Mulyasari lagi nonton. Halo Karani. Iya, aku suka sama mereka berdua tuh dari dulu sampai sekarang, cara mereka main. Terus kalau udah di lapangan, karena emang kayak enak aja dilihatnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Dek. Tanggapan Ade sebagai pemain wanita, kan kadang ada komentar negatif dari netizen, kayak katanya pemain sepak bola putri tuh kebanyakan tiktokan. Nah itu tanggapannya gimana Dek? Sebenarnya bukan cuman kalau misalnya masalah TikTok atau apapun itu, ya itu kan balik lagi ya, karena kan juga mereka juga nggak selamanya main bola juga. Mungkin karena ada kesibukan yang lain-lain juga, ya itu kan biar mereka juga senang. Ya tapi kan yang namanya juga netizen, jadi mereka juga berhak berkomentar, berhak berpendapat, jadi kayak ya udah gitu loh. Selama mereka juga di lapangan nggak mempengaruhi permainan mereka juga ya nggak masalah. Oke. Dari netizen nih yang nontonin live kita, ada yang mau nambahin pertanyaan lagi nggak nih buat Ade? Mumpung masih di sini dan belum buka puasa nih. Iya. Sebelum kita berbuka puasa. Iya, soalnya kita live sama Ade sampai nanti sholat taraweh ya Dek. Sampai sahur kayaknya. Iya, kita ntar sahur bersama, bukan buka bersama, tapi kita sahur bersama. Sahur bersama kita. Oh, ada lagi nih Dek, pertanyaannya pesan-pesan untuk wanita-wanita di luar sana nih yang mau main sepak bola. Kadang kan ada yang maju mundur karena, tapi gue cewek, tapi gue pengen main bola, itu gimana tuh Dek? Pertama mungkin ada yang
nggak boleh sama orang tuanya, itu juga pasti itu karena jadi bikin mereka kayak mikir oh kayak gini-gini. Terus kedua nggak ada kompetisinya, jadi mereka agak males buat ini. Tapi kalau kalian udah pengen terjun ke suatu bidang ya kalian harus tekunin, kalian harus yakin ke tujuan kalian itu apa gitu, yang kalian pengen kejar tuh apa. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kalian nggak akan bisa mencapai satu tujuan yang kalian pengen gitu. Tuh, dengerin ya sobat-sobat ASBWI yang mau main sepak bola, terutama wanita, jangan ragu-ragu, main-main aja, jangan merasa dibedakan dengan yang lain gitu ya deh. Tapi ada sendiri pernah nggak? Dari pertanyaan ini juga nih, dari Green to Your Blue, pernah ngerasain dibedain karena cewek nggak gitu? Maksudnya kan main bola nih, mungkin pasti suka ada aja yang ih kan cewek ngapain main bola begitu. Pernah ada nggak deh kayak gitu? Oh itu sering sih, itu sering terjadi kayak ngapain sih main bola kan cewek gitu, ini kan cowok yang main. Ya udah gitu loh, balik lagi kalau misalnya bisa kenapa enggak gitu loh, karena memang kalau olahraga kan siapa aja bisa gitu, mau main bola entah juga mau main apa, yang penting sama-sama berjalan apa ya, sama bisa menjalaninya ya udah gitu loh, nggak masalah. Tapi memang ya kalau untuk komentar itu ya banyak sih, kalau masalah komentar oh kenapa sih cewek main bola gitu. Ya, dan pertanyaan selanjutnya nih Dek, dari tim ASBWI. Apakah Adek optimis sepak bola wanita Indonesia punya potensi yang bagus dan kenapa sih Dek? Kalau optimis pasti optimis karena yang aku lihat sebenarnya nggak kalah jauh dengan tim-tim luar, tapi memang satu kita nggak punyanya kompetisi ya kan, itu yang akan bikin susah. Untuk kedua TC-nya kita juga hanya sebentar aja. Mungkin kalau untuk tim luar kayak Thailand atau Australia dan lain-lain kita nggak bisa heran karena mereka persiapannya mereka ya emang dari kecil bareng dan pemainnya itu aja. Sedangkan kita persiapannya kalau udah mau ada event baru kita bisa kumpul lagi, bisa TC lagi gitu loh. Karena apa ya, itu sih yang bikin agak jarak untuk dari Indonesia ke untuk negara-negara lainnya karena persiapannya itu. Tapi kalau untuk optimis, kita optimis karena semua kualitas pemain Indonesia sama aja gitu loh, kualitasnya sama aja. Yang penting persiapannya yang harus dijaga dan lebih rutin lagi gitu ya, lebih ditingkatin lagi, dan juga kompetisinya seperti liga harus ada karena kan dari situ kita bisa lihat pemain-pemain yang bagus gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bayu Nugroho. Di Padang sepak bola wanita masih sangat tabu. Minta solusi dong dari Ade buat adik-adik putri di Padang kayak gitu deh. Gimana deh solusinya? Karena masih sangat tabu nih, mungkin. Iya, silakan. Sebenarnya di Padang itu ada pemain bagus. Kayaknya pernah timnas juga. Namanya Mayang. Nah, mungkin kenapa masih tabu karena memang tidak ada yang bergerak gitu loh. Nggak ada orang-orang yang pengen memulai. Karena kan harus ada yang mulai baru bisa berjalan gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mulai, ya nggak akan bisa berjalan tuh sepak bola putri di sana. Mungkin dengannya ada nanti pemain-pemain bola yang dari Padang entah apa dimulai, mungkin mereka akan percaya oh ada nih sepak bola putri itu memang ada gitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Dek, dari Mailia_01, minta tutornya dong cara minta izin ke ortunya bagaimana. Izin mungkin izin bukan sepak bola ya, bukan izin mungkin izin lamaran kali, aku kurang tahu. Ini izin ya mungkin izin sepak bola kali ya. Iya. Pertama izinnya, mungkin kalau izinnya itu kalian caranya buktiin kalian bisa main bola saat kalian dikasih kepercayaan, saat kalian dikasih oh ya udah kamu main bola tapi kamu nanti jangan di luar, jangan macam-macam dan lain-lain. Ya itu di situ kalian bisa memberikan kepercayaan kepada orang tua kalian dan dapat izin dari. Tapi kalau saat kalian pas dikasih kepercayaan kalian bikin salah, itu akan bikin orang tua kalian kayak wah nggak bisa nih anak gue nggak bisa main bola gitu. Tapi dengan caranya kalian buktiin kalian latihan, kalian kasih pas dia nonton kalian bisa golin, bisa kasih yang terbaik buat mereka, pasti suatu saat kalian akan dapat izin dari mereka. Pasti mereka lama-lama juga luluh hatinya ngeliat anaknya juga pengen main bola. Tunggu nih pertanyaan netizen,
terakhir nih ya buat Ade, ceritain dari masa ke masa dong Kak Ade, dari 0 sampai sekarang, dari endah_070 secara singkat aja deh, dari masa ke masa, mungkin dari SSB sampai menjadi pemain tim nasional. Dulu tuh aku sebenarnya dari sebenarnya bukan SSB, kayak punya papa punya tim sepak bola putra, terus aku ikut-ikut latihan mereka, terus lama-lama papa membentuk tim putri juga, akhirnya banyak tuh tim putri. Nah kita sebenarnya aku juga ikut pertandingan pertama di Pertiwi 2014 bubble main di Jakarta terus Senayan, dan itu ada seleksi kalau nggak salah AFF senior buat ke Vietnam. Itu pertama kali aku timnas di 2015, dan itu juga pertama kalinya aku ikut karena paling muda, karena itu kan AFF senior. Nah setelah itu pulang dari AFF itu kan di ban Indonesia, dibekukan ke PSSI karena ada masalah. Setelah itu aku main lagi timnas, kepanggil di 2017 persiapan AFF sama Asian Games. Nah dari situ mulai sampai sekarang ya alhamdulillah masih dikasih kepercayaan buat masuk di squad timnas Indonesia. Tuh gitu netizen sobat ASBWI. Jadi kalau mau jadi pemain sepak bola yang handal tuh harus rutin latihan, terus jaga kebugarannya juga ya, dia biar tetap stabil. Jangan emosian terutama ya Dek. Iya, harus sabar, nggak boleh emosi. Terus berdoa juga kan kepada Tuhan Yang Maha Esa biar dilancarin setiap jalannya. Tuh, sama ini Dek terakhir, harapan Adek buat sepak bola wanita di Indonesia ini seperti apa? Kalau untuk harapannya semoga kita mendapatkan sama rata dengan yang laki, seperti liga, harus ada liga. Semoga sepak bola putri juga kedepannya banyak pemain-pemain muda yang berbakat, dan semoga juga di tahun ini rencananya mau ada liga, doakan semoga liganya berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia nanti ke depannya. Amin. Nah itu ya Sobat SBWI di live kita yang berjudul Bestie ini. Berarti kita udah bestie ya Dek? Bestie dong kita. Udah bestie ya? Oke, makasih ya yang udah nonton. Ya makasih juga Ade udah meluangkan waktunya. Selamat berbuka puasa. Ya masih lama lagi buka puasa. 1 jam lagi. Iya nggak apa-apa, anggap aja aku duluan gitu. Iya. Aku waktu Indonesia bagian timur deh gitu. Oke deh. Oke, dadah semuanya. Makasih. Bye, makasih semuanya. Bye.